Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik perbandingan. Kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal uji kompetensi topik perbandingan di buku BSE Matematika kelas 7 pada halaman 55 soal nomor 8 sampai dengan nomor 10. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan tentunya siap untuk mengikuti uji kompetensi ataupun penilaian akhir tahun di semester ini. Oke, tetap semangat. Matematik is very easy. Sekarang perhatikan soal nomor 8 ya. Pak Bambang dan keluarga berencana pulang kampung dari Medan ke Padang saat libur hari raya. Untuk itu, dia membagi 2 hari perjalanannya. Hari pertama beliau menempuh perjalanan 358 km dan untuk hari kedua beliau tempuh sejauh 370 km. Konsumsi rata-rata mobil yang dimiliki Pak Bambang adalah 20 km per liter. Penggunaan BBM yang dibutuhkan mobil Pak Bambang dari Medan sampai Padang adalah berapa liter ya? Oke, kalau kita amati di sini ada 2 kali pembagian perjalanan ya. Perjalanan yang pertama menempuh jarak 358, sementara perjalanan yang kedua adalah 370 km. Jadi kalau di total perjalanan dari Medan ke Padang adalah ya 5 tambah 72 51 728 km. Perhatikan bahwa mobil Pak Bambang itu konsumsi rata-ratanya adalah 20 km per liter. Sehingga untuk bisa mendapatkan berapa konsumsi BBM, nah tentu berarti jarak yang ditempuh yaitu 728 km dibagi dengan 20 ya. Oke. Ini kalau kita bagi ya 7 dibagi 2 dapatnya 3, nanti di sini ya 728 dibagi 20 ya. Dapat 3 berarti 60. Oke, masih 12, turun 8, 128 bagi 20 dapatnya 6 kali 20, 120. Kemudian sisa 8 ya, berarti sudah tidak ada koma ya. Ini 80 dibagi 20 dapatnya 4. Jadi konsumsi dari mobil Pak Bambang itu adalah 36,4 liter ya. Kalau kita amati di jawaban tidak ada ya. Mungkin kalau pendekatan mungkin yang paling dekat ke 35 liter, tapi yang lebih pas adalah 36,4 liter ya. Jadi jarak yang ditempuh dibagi konsumsi rata-ratanya untuk mendapatkan berapa BBM yang dibutuhkan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Perhatikan di soal nomor 9. Ya. Jamila adalah seorang perancang busana muda. Dia ingin membuka toko yang khusus menjual baju rancangannya di sebuah ruko. Dia menggambar rancangan ruko seperti berikut ya. Ini rukonya. Skala 1 in sama dengan 3 meter. Jadi 1,5 in. 1/2 atau setengah in mewakili 3 meter. Lebar toko pada gambar adalah 2 in. Jadi lebarnya di sini adalah 2 in ya. Lebar toko sebenarnya yang ingin dibuat Jamila adalah berapa? Ingat setengah in mewakili 3 meter ya. Jadi kalau setengah in mewakili 3 meter, berarti nanti kalau 1 in mewakili ya 2 kalinya ya, berarti 6 meter. Berarti kalau 2 in berarti 2 kalinya 1 in, berarti nanti mewakili 12 meter. Jadi lebar toko sebenarnya yang ingin dibuat Jamila adalah
12 meter. Ini satuannya meter ya. Oke, cukup sederhana ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Kita push terlebih dahulu. Ya, perhatikan di permasalahan yang disajikan di nomor 10 ya. Pak Ihsan mengendarai mobil dari rumahnya ke kota tempat beliau bekerja sejauh 276 mil dengan kecepatan rata-rata 62 mil per jam. Di akhir pekan, beliau pulang ke rumahnya dengan menempuh perjalanan selama 6,5 jam. Di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi di atas adalah. Nah, sekarang sebelum kita menentukan, kita amati besaran apa yang ditanyakan ya. Mulai dari A yang ditanyakan adalah kecepatan, yang B juga kecepatan, yang C juga kecepatan, yang D juga kecepatan. Jadi kecepatan yang ditempuh saat pulang dibandingkan dengan saat berangkat. Nah, tentu kita bisa cari kecepatan saat pulang ya. Jadi beliau pulang dengan waktu 6,5 jam. Nah, jarak tempuhnya 276 mil. Berarti kecepatannya adalah jarak per waktu ya, berarti 276 mil ya dibagi 6,5 jam ya. Nah, sekarang kita hitung ini, kemudian nanti kita bandingkan dengan yang ditempuh saat berangkat yaitu 62 mil per jam. Kita hitung di sini ya. Agar ini tidak ada komanya, yang atas kita kalikan 10, yang bawah dikalikan 10. Berarti yang atas nanti 2, 7, 60. Pembaginya berarti 65 ya. Kalau kita 4 kali 6, 24 ya. Kira-kira masih bisa ya. 4 kali 5, 0. 4 kali 6, 24 berarti 26. Oke. Kita kurangkan, ini 6, ini 1, 16 sudah tidak bisa dibagi. Kita turunkan 0 lagi, 160 ya. Kalau kita ambil 5, jelas 5 kali 6 tidak bisa ya. Kalau kita ambil 2 ya, berarti kita coba 2 kali 5, 0. 2 kali 6, 12 ya. Kalau kita ambil 3, melebihi ya. 3 kali 6, 18. Oke, turun 0. 6 dikurangi 2 dapatnya 4. 40 sudah tidak bisa dibagi 65, berarti ini kita kasih koma, nolnya kita tambah 1 ya. 400 dibagi 65 ya. Kira-kira berapa? Kalau 40 berarti 6 mungkin ya. 6 kali 5 0, nyimpan 3, 6 kali 6 36 39 ya. Oke, ini masih sisa 10. Jadi kira-kira 42,6 ya, dengan satuan mil per jam. Jadi kecepatan pulang itu 62 mil per jam. Berarti kalau kita bandingkan dengan kecepatan berangkat yaitu 62 mil per jam. Nah, sekarang kita cek pernyataan mana yang kira-kira benar. Pernyataan yang A, kecepatan ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 2 mil per jam lebih cepat. Nah, salah ya. Ini jaraknya cukup jauh, 20 mil per jam ya. Kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 2 mil per jam lebih lambat. Nah, salah. Kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 20 mil lebih cepat. Salah ya, lebih lambat yang benar ya. Jadi kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 20 mil per jam ya. Nah, ini betul ya, 20 mil per jam lebih lambat. Karena berangkatnya 62 mil per jam, pulangnya 42,6 mil per jam. Ya, jawabannya berarti yang D. Jadi kecepatan yang ditempuh Pak Ihsan saat pulang sekitar 20 mil per jam lebih lambat. Dari 62 mil per jam ke 42,6 mil per jam. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi pada video di lanjutan di soal berikutnya nomor 11 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.